Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fikri Ilham. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna. Pada kesempatan ini saya bersama Pak Adis Randi. Pak Adis Randi adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Serasan. Kami akan mengadakan wawancara atau percakapan pra observasi. Gimana kabarnya Pak Adis? Sehat? Sehat. Pak Adis, kita akan mengadakan sedikit wawancara kaitannya dengan pra observasi untuk kegiatan supervisi di kelas nantinya, Pak Adis. Pak Adis, adapun tujuan diadakannya supervisi ialah untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan dan mengapa kita melakukan pra observasi ini, yaitu tujuannya supaya Pak Adis di kelasnya nanti lebih maksimal lagi, dan daripada itu sehingga penampilan pembelajarannya lebih maksimal kepada peserta didik, Pak Adis. Untuk pertanyaan pertama, Pak Adis, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Adis capai pada kegiatan pembelajaran Pak Adis nanti itu apa? Baik Pak Fikri, terima kasih juga untuk telah mau supervisi saya nantinya atau mengobservasi. Jadi tujuan pembelajaran saya yaitu yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan kimia dengan benar. Kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan 3 perbedaan ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia dengan tepat. Ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan 2 contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Dan keempat, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Oh, jadi tujuan pembelajaran Pak Adis tadi, kalau saya tidak salah ada 4, Pak ya. Yang pertama, setelah melakukan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian perubahan fisika dan kimia dengan benar. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan 3 perbedaan ciri perubahan fisika, Pak ya. Iya, Pak. Yang ketiga, setelah melakukan percobaan, peserta didik dapat menentukan 2 contoh perubahan fisika dan kimia. Yang keempat, setelah percobaan, peserta didik dapat menyimpulkan perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Itu Pak Adis ya. Untuk jawaban pertanyaan kedua, Pak Adis, kira-kira bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Adis capai dalam pembelajarannya nanti, kaitannya dengan pengetahuan dan keterampilannya, Pak Adis? Baik Pak Fikri, untuk ini area pengetahuan yaitu pada tujuan yang pertama itu saya nanti mengejar agar peserta didiknya dapat di area pengetahuannya. Yeah. Kemudian untuk area keterampilan atau area psikomotoriknya nanti dikejar melalui kegiatan percobaan. Oh, berarti nanti selain ada kegiatan tentang pengetahuan, Iya. ada juga keterampilan kaitan dengan percobaan, Pak ya. Iya. Jadi untuk yang ketiga, Pak Adis, untuk rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas itu mungkin dari strategi pembelajaran. Yang pertama, ada juga kaitannya dengan model pembelajaran ataupun tentang metode pembelajarannya, Pak. Kaitan dengan untuk mencapai ini, pendekatan yang saya pakai dalam proses pembelajaran adalah pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajaran yang saya pakai yaitu PBL, Based Learning. Kemudian metodenya ada diskusi kelompok, studi literatur, kemudian percobaan. Kemudian untuk dalam proses strateginya yaitu disesuaikan dengan karakter siswa, yaitu berdiferensiasi dan juga dikombinasi nanti dengan sosial emosional itu. Untuk pertanyaan keempat, Pak Dis, untuk
dengan media pembelajarannya nanti seperti apa Pak? Untuk media pembelajaran yang saya pakai dalam proses pembelajaran yang saya rancang ini, ada media berupa PowerPoint, PowerPoint Pak ya. ada lembar kerja peserta didik atau LKPD. Kemudian untuk alat dan bahan proses kegiatan nanti juga ada alat praktikum, papan tulis, kemudian ada proyektor juga yang dibutuhkan Pak. Oh, berarti untuk medianya ini disesuaikan juga dengan diferensiasi anak lagi Pak ya? Iya. Sesuaikan dengan diferensiasi anak. Nah, kira-kira nih Pak Dis, untuk pertanyaan terakhir ini, kegiatannya ini akan dilaksanakan kapan dan di kelas berapa Pak? Kegiatan yang akan saya lakukan ini yaitu di kelas 7. Setuju Pak ya? Kelas 7 hari Jumat 13 Oktober Pak. 13 Oktober. 13 Oktober jam 1-2. Jam pertama dan kedua. Jam pertama dan kedua. Baik Pak Dis, insya Allah hari Jumat di kelas 7 saya akan hadir di sana dalam pembelajaran Bapak, dan nantinya setelah pembelajaran Bapak itu mungkin saya akan melakukan percakapan lagi dengan Pak Dis kaitannya dengan dialog atau percakapan pasca observasi atau pasca pembelajaran Bapak, dan nanti saya juga akan didampingi oleh Ibu Aswana. Beliau adalah pengajar praktek kami dari Balai Guru Penggerak Pak. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu Pak Dis. Semoga pembelajarannya besok sukses Pak Dis ya. Ya, terima kasih Pak Dis. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai belajar hari ini, silakan ketua kelas pimpin kita berdoa. Ya, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Andra Gunawan. Saya Andra. Anggun, Dede, Eka Hasanova, Hadir Pak. Wino Saputra, Rizky Arnika, Hadir Pak. Shirley Tri Oktaviani, Hadir Pak. Cynthia. Hadir Pak. Baik, ternyata alhamdulillah semuanya hadir anak bapak. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran IPA kembali. Agar semangat belajar IPA-nya, anak bapak semuanya berdiri dulu. Kita ikuti coba dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Mulai. Berhitung. Mulai. Satu. Dua, tiga. Nah, konsentrasi. Konsentrasi. Ayo kita mulai lagi, fokusnya coba 1 kali putaran. Kalau sudah konsentrasi kita mulai lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung. Mulai. Satu. Tiga. 4. 6. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Berhitung. Mulai. 1, 3, 4, 5, 7. Oke. Silakan duduk kembali. Berarti kita harus konsentrasi. Baik, anak-anak bapak semuanya. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang siapa yang masih ingat?
yang minggu lalu kita pelajari apa? Perubahan. Ya, Tia, apa Tia? Perubahan wujud zat. Perubahan wujud Zat. Siapa yang bisa berikan contoh perubahan wujud yang telah kita pelajari minggu lalu? Ayo Pak. Si Padat menjadi cair Pak. padat menjadi cair disebut Membeku. padat menjadi cair disebut Cair. mencair itu. Kemudian Dek bisa contohnya apa Dek? Aku baru Pak. Kapur barus. Gimana kapur barus Dek? Yang maju. Kapur barus berarti dari apa? Dari kapur barusnya awalnya Ini bulat Pak. ya padat, berarti bulat tuh. Dari padat jadi Hilang. menghilang itu Menyublim. gas menyublim kata. Berarti perubahan kapur barus dari padat kemudian Menjadi hilang. gas. Hilangnya di mana? Jadi gas. Disebut kata Anggun menyublim. Lim. Betul dong Pak? Salah. Betul atau salah? Salah. Betul. Dan kapur barus betul salah? Betul Pak. Betul. Berarti kapur barus itu Menyublim. menyublim. Nah, pada kesempatan hari ini anak-anak Bapak perhatikan gambar depan. Gambar apa ini? Paku bakaran. Sering nggak kuku yang berkarat? Sering. Sering dijumpai? Sering. Oh, berarti dia ada berubah kan? Ya. Nah ini yang akan kita pelajari. Oh kenapa kok bisa berkarat? Judul pembelajaran kita hari ini yaitu perubahan fisika Dan perubahan kimia. Nah anak-anak Bapak untuk belajar ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama nanti apa sih perubahan fisika dan perubahan kimia itu? Yang pertama ya. Yang kedua nanti menentukan dua contoh. Nah, minimal dua contoh kita pelajari melalui praktek atau percobaan perubahan fisika dan Kimia. Kemudian apa ciri-ciri perubahan fisika dan perubahan kimia? Kemudian yang keempatnya apa lagi? Ya. Ulangi sekali tadi. Menyimpulkan. Nah, setelah kita lakukan percobaan, kita simpulkan apa sih perbedaan perubahan fisika dan kimia. Nah, untuk itu anak-anak Bapak bagi ke dalam 3 kelompok. Ya, satu kelompok ada 3 orang dan ada yang 2 orang. Ya, kelompok 1. Di kelompok 1 di sini ya. Kelompok 1. Kemudian kelompok 2 di belakang ini. Kemudian kelompok 3 di sana. Kelompok 1 hadap sini, kelompok 2 hadap sini, kelompok 3 hadap sini, kelompok 2 hadap depan. Nah, paham? Paham. Nah, perhatikan. Amatilah pada LKPD anak Bapak itu semuanya pada bagian stimulus. Apa? Sama dengan gambar yang di depan. Amatilah gambar berikut. Kemudian diminta apa lagi? Setelah itu, lakukan identifikasi masalah. Berdasarkan apa? Apa yang ingin anak-anak Bapak ketahui? Yang ingin anak-anak Bapak nanti bertanya, kenapa sih? Kaitannya dengan pembelajaran kita, perubahan fisika dan kimia. Ini ada nasi. Nomor pertama nasi biasa, putih bagus. Setelah itu dia tambah nasi yang basi. Nah, silakan siapa yang bisa mengajukan pertanyaan berdasarkan gambar yang ada. Mengapa nasi itu basi? Good. Berarti pertanyaannya itu nanti ditulis identifikasi masalahnya ya, Sherly.
berarti kenapa nasi itu basi? Sherly mau tahu itu. Tentu ada penyebabnya. Nasi itu basi. Nah, mengapa dia berarti kalau dia itu basi berubah atau tidak? Kenapa dia basi? Ada perubahan. Oke. Siapa lagi tuh? Berapa lagi? Nah, kelompok ini apa yang mau dibahas nanti? Apakah di dalam nasi memiliki zat? Apakah ada di dalam nasi itu zat? Ada perubahannya? Berarti harus dibaca nantinya, cari di dalam bukunya perubahannya. Silakan dicari nanti, tulis di identifikasi menu. Ini lilinnya. Ya, ini guntingnya. Ini pisaunya. Ini pisaunya. Di kertas untuk pakai ini bakar. Ini kertas ya. Kertas itu dibakar nanti. Kemudian dipotong. Jadi yang dibakar yang tempat ini ya. Korek api ganti-gantian nanti. Udah ditulis? Ya. Boleh buat. Yang pertama, kan? Apa dulu yang pertama? Mata sumbu ini yang dibakar. Apa yang tidak mati pertama? Nah, pada perubahan sumbunya. Silahkan tulis. Kita amati dulu apa tadi yang diamati dulu? Sumbu lilinnya. Nah, tulis pada ini pada tabelnya. Yang itu untuk dipotong. Bisa dong. Tapi hati tangan ya. Amati ininya. Amati kertasnya, ada tidak perubahan ini ketika kita bakar dari awal sampai dia terbakar itu ada tidak perubahan dari kertas? Di kertas setelah dibakar dia jadi apa ke bawah? Ada perubahan nggak? Nggak dapat? Nah, pada kali. Boleh ya? Ada perubahannya? Ya? Oh ya. Ada kerannya. Ada perubahan? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke. Baik, anak-anak Bapak, sekarang kita akan mempresentasikan kelompok berapa yang tampil, ya? Ambil satu, tolong Sherly. Begini, ambil satu. Nah, kelompok berapa? Kelompok berapa Sherly? Kelompok 1, silakan kelompok 1. Siap, ambil? Ya, insyaallah, Pak. Silakan. Bawa buku dulu, Pak. Boleh bawa apa yang dikerjakan. Yang lain perhatikan ya. Kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil
nasi terkandung zat. Selanjutnya pengumpulan data. 1. Mengamati sumbu lilin. Wujud awal benang, wujud arang, wujud akhir arang. Terbentuk atau tidak zat baru terbentuk. 2. Mengamati kertas dibakar. Wujud awal kertas, wujud akhir kertas. Terbentuk atau tidak zat baru? Tidak. 4. Mengamati lelehan. Selanjutnya kesimpulan. 1. Kegiatan manakah yang termasuk perubahan kimia? Perubahan yang termasuk perubahan kimia adalah mengamati sumbu lilin dibakar, mengamati kertas dibakar. 2. Jelaskan pengertian. Apa perbedaan dari perubahan yang terjadi pada kegiatan membakar kertas dan membakar kertas? Kita membakar kertas akan terbentuk zat baru. Berarti itu perbedaannya. Mana? Sudah, Shirley? Apa perbedaan dari perubahan yang terjadi pada kegiatan menyalakan sumbu lilin dan memadamkan lilin? Jika kita menyalakan sumbu lilin, maka yang terjadi pada awalnya adalah sumbunya berwarna putih dalam wujud benang. Ketika kita membakarnya akan berubah, benangnya akan berubah menjadi berwarna hitam yang wujudnya seperti arang. Sekali penampilan dari kelompok 1 tadi dan juga pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 2, kelompok 3. Nah, itulah yang kita pelajari setelah kita lakukan percobaan, yaitu kita mencari bagaimana tadi perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang kita simpulkan bersama. Siap. Berarti pertama tadi yang termasuk perubahan fisika. Nah, perubahan fisika itu apa dulu? Perubahan fisika tadi. Kata kelompok. Siapa yang bisa? Shirley? Perubahan fisika. Berubah wujud atau tidak dia? Tidak. Atau terjadi ada enggak zat baru kalau dalam perubahan fisika? Tidak. Pada perubahan fisika tidak terbentuk zat Baru. Kemudian pada perubahan kimia Terbentuk. adanya terbentuk zat Baru. Itu perbedaannya, ada terbentuk zat baru dan tidak terbentuk zat baru, sehingga pada perubahan kimia itu sulit untuk kembali ke wujud awalnya. Dah? Oke. Dah, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, di rumah nanti silakan dipelajari kembali tentang perubahan fisika dan Kimia. Nah, silakan dipersiapkan dirinya untuk ulangan pada minggu atau penilaian harian pada minggu depan. Ya. Pelajari lagi pada bab ini. Yang pertama dulu kita pelajari materi, karakteristik materi, perubahan wujud, kemudian perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti minggu depan kita ulang. Ya. Terima kasih. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kumpulkan semua. Insyaallah. Ya, kumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Fikri Ilham. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 8. Bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi kaitannya dengan kegiatan observasi kami kemarin. Saya ditemani oleh Bapak Adis Ranjit sini, Bapak Adis, dan juga ditemani dengan Ibu pengajar praktik kami dari Balai Guru Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Natuna, yaitu Ibu Asona. Selamat pagi Ibu. Gimana Pak Adis, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Adis, di percakapan pasca observasi ini
saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Adis kaitannya dengan evaluasi jalannya proses observasi pembelajaran yang Pak Adis lakukan kemarin. Tujuannya mengevaluasi sejauh mana kira-kira proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas. Gimana Pak Adis? Siap? Oke. Untuk pertanyaan pertama Pak Adis, kaitannya dengan perasaan Pak Adis setelah melakukan kegiatan observasi atau belajar mengajar kemarin gimana Pak Adis? Terima kasih Pak Fikri. Secara umum, alhamdulillah, perasaan saya senang dengan proses pembelajaran kemarin, walaupun ada sedikit tegangnya. Karena mungkin dalam proses pembelajaran ada kamera dan gitu. Berarti masih ada gambar. Nanti kalau dari yang saya lihat kemarin, alhamdulillah sudah baik sekali Pak Adis. Untuk yang kedua Pak Adis, bisa atau tidak Pak Adis dilaksanakan lagi kaitannya dengan pengembangan atau langkah-langkah pembelajaran yang Pak Adis lakukan kemarin. Baik, Pak Fikri, untuk pengembangan di sini dalam proses pembelajaran kemarin ada tiga pengembangan sebenarnya. Yang paling penting ada dua pengembangan. Yang pertama pengembangan yang aspek pengetahuannya. Ini dalam langkah-langkah pembelajaran kemarin itu yang pertama kemarin ada kita ambil dari bagaimana anak untuk menemukan masalah, dan menyelesaikan masalah berdasarkan literasi dan pendidikan yang dilakukan. Kemudian untuk aspek keterampilan ada kegiatan percobaan. Berarti kemarin itu untuk pengembangannya di pengetahuan, yang kedua di keterampilan ada percobaan ya. Menurut Pak Adis, dari area pengembangan yang sudah Pak Adis lakukan kemarin itu, apakah sudah berhasil atau belum Pak Adis? Yang kaitannya dengan pengetahuan tadi ataupun dengan keterampilan itu Pak? Untuk pengembangan ini ada beberapa yang harus ditingkatkan lagi Pak, yaitu pada aspek pengetahuan bagaimana anak bisa menyelesaikan berbasis masalah kemarin itu ditingkatkan lagi. Kemudian untuk kegiatan percobaannya ada beberapa anak yang kurang terlibat dalam proses kegiatan. Waktu proses percobaan jadi tidak dan proses diskusi. Kira-kira Pak Adis untuk kendala-kendala yang dialami selama proses pembelajaran yang sekiranya menurut Pak Adis kendalanya agak besar mungkin di bagian mana ya? Untuk mengaktifkan ada beberapa anak yang kurang aktif dalam diskusi, kemudian dalam proses kegiatan aktif itu cenderung pasif. Nah ini yang harus ditingkatkan. Jadi kendalanya itu memang ada beberapa anak yang masih pasif ya, mungkin kaitannya dengan tipikal anaknya juga gitu. Dan kira-kira kenapa kok itu bisa terjadi Pak? Dari pengamatan saya setelah proses pembelajaran ini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan tersebut. Yang pertama, kelompoknya kurang heterogen. Kelompoknya kurang heterogen. Kemudian dalam proses pelaksanaannya ada kurang diperhatikan tipikal belajar anak tadi. Tipikal belajar. Iya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya Pak Adis ya, kaitannya dengan rencana ke depan kan setelah Pak Adis melakukan kegiatan supervisi kemarin, terus Pak Adis juga sudah tahu pengembangan yang perlu dilakukan tindak lanjut dan sebagainya. Kira-kira apa rencana Pak Adis ke depannya atau tindak lanjut di pembelajaran berikutnya Pak? Tindak lanjut yang dari proses pembelajaran ini, dari masalah yang dihadapi tadi itu, kemungkinan saya nanti membagi kelompok secara heterogen. Kemudian tipikal belajar anak, misalnya ada auditori, visual dan kinestetiknya diperhatikan dalam proses biar diferensiasi terlihat dalam proses pembelajaran. Tapi tidak lanjutnya lebih ke
mengelompokkan anak lebih terakhir, terus disesuaikan juga dengan gaya belajar anak, visual, auditory atau kinestetis itu Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Adis rencanakan ini nanti terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Dan ini ada pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kapan kegiatan perbaikannya ini akan Pak Adis lakukan? Untuk proses perbaikan yang akan dilakukan mungkin pada pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih ditingkatkan seperti yang mau dipersiapkan supervisi ini. Berarti Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya mudah-mudahan saya bisa untuk melaksanakan hal seperti yang perbaikan dari yang sudah Pak Adis sebutkan tadi ya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya Pak Adis. Semoga Pak Adis sukses ke depannya. Mungkin untuk Ibu pengajar praktik memberikan sedikit tanggapan untuk kaitannya dengan proses percakapan pasca observasi ini. Setelah kita ikuti tadi bahwasannya percakapan pasca observasi pembelajaran sudah berjalan dengan lancar dan apa yang didiskusikan oleh kedua ini sudah berjalan dengan baik ya. Semoga untuk kedepannya KTL-nya perlu dibuat sedemikian rupa karena kita memang harus membuat tindak lanjutnya. Setiap yang kita lakukan sudah diobservasi kemudian kita tindak lanjuti. Ya. Sudah baik, sudah bagus. Demikianlah kegiatan pembicaraan pasca observasi kami pada pagi hari ini. Terlebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.